7 tahun terbongkar sudah, SBY dan oknum KPK disebut mendesain Anas Urbaningrum jadi tersangka. Puannya Pak Mantan. SBY sudah mendesain bersama oknum di KPK bahwa Februari harus sudah selesai nih. AU harus sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan. Tar dulu, ini serius. Mendesain untuk menghajar Anas dengan melakukan apa tadi? Ya, satu jalan adalah tinggal di KPK. Ya, mendesain dengan oknum di KPK. Ya, Tidak tahu apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Saya dituduh seperti itu, tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. alurnya begini. Ketika tanggal 4 itu kan jelas pidato SBY kepada KPK. Oke. Spesial sekali. SBY pidato dari Jeddah menyampaikan kepada KPK dengan bahasa kalau salah katakan salah, kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah. Oke. Mestinya kalau salah katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Ya. Kalau terbukti katakan terbukti, kalau tidak terbukti katakan tidak terbukti. Itu logikanya. Langkah yang dilakukan oleh Pak SBY dengan menghancurkan Anas dan menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu, yang ketika partai sedang berada di puncak ya kejayaan dalam sejarah partai politik di Indonesia dari sisi usia, ini juga membuktikan sebetulnya bahwa Pak SBY gagal di dalam mewariskan regenerasi kepemimpinan di dalam Partai Demokrat. Ya, Presiden. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga KPK disebut telah mendesain Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh isi Partai Demokrat di YouTube Akbar Faisal Unsensor berjudul Testimoni Saksi Peristiwa Kriminalisasi Hukum dan Politik SBY terhadap Anas. SBY sudah mendesain dengan oknum di KPK bahwa Februari 2013 harus sudah selesai. Anas Urbaningrum sudah selesai, pengambil alihan sudah dilakukan, kata Pasek. Kemudian merunut bagaimana SBY memberikan sinyal politik kepada KPK untuk sinyal itu, kata Pasek, disampaikan SBY saat kunjungan kerja kepresidenan ke Jeddah tanggal 4 Februari itu. Kemudian 7 Februari 2013, Pasek menceritakan bahwa media mendapatkan keterangan dari Syarif Hasan jika Anas Urbaningrum sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Meski dibantah oleh Syarif Hasan, Pasek, tetapi kemudian ada sprindik Anas Urbaningrum yang bocor. Tanggal 7 malam itulah kemudian muncul sprindik bocor yang tanpa ada gelar perkara, dua komisioner sudah tanda tangan, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Jika tidak salah, Pak Pandu juga sempat disuruh tangan tapi kemudian menarik tanda tangannya. Pasek menuturkan fakta adanya sprindik yang bocor dan pernyataan Syarif Hasan yang beredar di media sosial, Anas Urbaningrum tersangka membuat SBY merubah peta. Tapi, kata Pasek, SBY sudah mengambil alih langsung Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum pada tanggal 8 Februari 2013 melalui rapat majelis tinggi partai. Tetapi sedalam rapat majelis tinggi tersebut, Anas Urbaningrum menolak mengambil alihan partai ini. Kata Pasek, berlanjut dengan SBY mengundang DPD dan DPC ke Cikeas pada 10 Februari 2013. Sepengetahuan Anas Urbaningrum, di situ SBY menunjukkan bahwa saya yang sekarang mengatur Demokrat, bukan Anas. Lalu kemudian SBY kembali membuat kegiatan pada 14 Februari 2013 kepada pemilik suara di Partai Demokrat. Undangan itu juga bukan ditandatangani SBY, tapi Jero Wacik dan Edi Baskoro Yudhoyono. Dalam bacaan Pasek, SBY ingin kegiatan itu diarahkan kepada KLB untuk menyingkirkan Anas Urbaningrum. Di mana upaya menggeser Anas Urbaningrum berlanjut di tanggal 17 Februari 2013 dengan membuat Rapimnas. Sebelumnya, kata Pasek, Anas dipanggil SBY ke Cikeas pada 16 Februari 2013 malam. Tapi dalam situasi yang sama, KPK juga belum menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka hingga Rapimnas. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Pasek menceritakan Anas Urbaningrum kemudian mundur dari Partai Demokrat sebagai komitmen atas fakta integritas. Dari penetapan tersangka 22 Februari 2013, kata Pasek, Anas baru diproses sebagai tersangka 10 Januari 2014. Loyalis Anas Urbaningrum juga terus menyerang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya kepemimpinan SBY di Partai Demokrat, IGD Pasek Suardika juga menuding SBY dan oknum KPK kala itu sudah mendesain Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Nama IGD Pasek Suardika pun memang terus menjadi perhatian publik beberapa pekan ini. Dia terus menyerang SBY dan AHY. Kali ini, IGD Pasek Suardika merupakan mantan politisi Partai Demokrat berbicara
Di YouTube Akbar Faisal Unsensor berjudul Testimoni Saksi Peristiwa Kriminalisasi Hukum dan Politik SBY terhadap Anas. Pasek kemudian meruntut bagaimana SBY memberikan sinyal politik kepada KPK untuk segera memproses Anas Urbaningrum. Sinyal itu, kata Pasek, disampaikan SBY saat kunjungan kerja ke Presiden ke Jeddah. SBY berpidato dari Jeddah menyampaikan kepada KPK dengan bahasa jika salah katakan salah, jika tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah. Intinya jika salah katakan salah, kalau benar pun katakan benar. Kemudian 7 Februari 2013, Pasek menceritakan bahwa media mendapat keterangan dari Syarif Hasan jika Anas Urbaningrum sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meski dibantu oleh Syarif Hasan, kata Pasek, tapi kemudian ada sprindik Anas Urbaningrum yang bocor. Pasek menuturkan fakta adanya sprindik yang bocor dan pernyataan Syarif Hasan yang beredar di media sosial, Anas Urbaningrum tersangka membuat SBY merubah peta. Tetapi kata Pasek sudah mengambil alihan langsung Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum pada 8 Februari melalui rapat majelis tinggi partai. Tapi dalam rapat majelis tinggi tersebut Anas Urbaningrum pun menolak. Itulah kudeta yang artinya SBY turun langsung merapatkan tanpa melalui kongres, dia ambil semua itu. Pengambil aliran partai ini, kata Pasek, berlanjut dengan SBY mengundang DPD dan juga DPC Cikeas pada 10 Februari 2013 sepengetahuan Anas Urbaningrum. Sebagai informasi, Anas Urbaningrum berdasarkan putusan hakim di Tipikor terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan P3 SON Hambalang pada 2010-2012. Anas divonis 8 tahun pidana penjara dan harus membayar 300 juta serta membayar uang ganti rugi sebesar 57,5 miliar pada negara dalam putusan hakim 24 September 2014. Kemudian Anas melakukan banding dan hakim memutuskan hukuman mantan ketua umum Partai Demokrat itu lebih rendah 1 tahun atau menjadi 7 tahun penjara. Tidak berhenti di situ, Anas kemudian melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam upaya kasasi ini, Anas Urbaningrum juga bertemu dalam upaya kasasi. Anas Urbaningrum bertemu dengan Artijo Alkostar, penegak hukum yang dikenal bersih dan memiliki integritas tinggi. Artijo yang menjadi ketua majelis hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan Anas Urbaningrum. Artijo kemudian memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara dan 2 kali lipat dari putusan sebelumnya. Anas kemudian melanjutkan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Di tahap ini putusan hukum Anas Urbaningrum dipangkas dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara pada 30 September 2020. Hakim memutus sendiri adalah Sunarto sebagai ketua majelis yang didampingi hakim anggota Andi Samsan Ngandro dan juga Muhammad Askin. Dan berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung RI nomor 246 PK Pitsus 2018 tanggal 30 September 2020, KPK sudah mengeksekusi putusan tersebut.